Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Zulaika Almira dari program studi D3 Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan aplikasi saya yang berjudul Konsultasi Psikologi Online Berbasis Web. Latar belakangnya, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan mental akan menceritakan masalah yang mereka hadapi kepada orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar mereka, atau mendatangi psikolog. Tetapi ada sebagian orang yang merasa malu ataupun canggung untuk menceritakan masalah mereka tersebut. Bahkan seiring perkembangan zaman sekarang, orang-orang biasanya memanfaatkan teknologi seperti media sosial mereka untuk menceritakan keluh kesah atau masalah mereka. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri seperti itu untuk mendatangi psikologi tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan mental jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi konsultasi psikologi online untuk mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menceritakan masalah mereka ataupun tidak sempatnya waktu mereka untuk mendatangi psikolog. Adapun tujuan dibuatnya aplikasi tersebut adalah membangun aplikasi yang dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi psikologi online. Dan yang kedua, membangun aplikasi yang dapat memfasilitasi psikolog itu sendiri untuk melayani masyarakat yang ingin konsultasi secara online. Berikut adalah analisis dan perencanaan sistem. Ada dua user, psikolog dan pasien. Psikolog ketika membutuhkan konsultasi psikologi akan menghubungi psikolog, dan psikolog tersebut kemudian memberikan informasi berupa biaya. Sebelumnya, psikolog ini mempromosikan layanan konsultasi yang ia lakukan di WhatsApp ataupun Instagram. Kemudian, jika pasien ada yang tertarik untuk melakukan konsultasi dengan psikolog ini, maka akan menghubungi psikolog tersebut, lalu kemudian psikolognya memberikan informasi berupa biaya. Jika pasien tertarik, maka akan melakukan pembayaran. Jika telah melakukan pembayaran, maka si psikolog dan pasien akan mengatur jadwal konsultasi. Jika telah mengatur jadwal konsultasi, pasien akan mengkonfirmasi jadwal tersebut. Jika pasien setuju, maka akan dilanjutkan untuk pengisian form. Namun jika tidak setuju, maka akan dilakukan refund atau pengembalian biaya. Proses selanjutnya, jika pasien setuju, si psikolog akan mengirimkan form data diri, form berupa data diri yang harus diisi oleh pasien. Setelah pasien mengisi form data diri tersebut, pasien melakukan konsultasi atau psikotes yang telah dipilih di awal sebelum melakukan pembayaran tadi. Jika pasien hanya memilih paket psikotes, maka pasien akan melakukan psikotes. Namun jika pasien memilih psikotes dan konsultasi, maka pasien akan mengisi psikotes terlebih dahulu, lalu melakukan konsultasi. Namun jika pasien tidak memilih psikotes dan hanya memilih konsultasi, maka pasien hanya langsung melakukan konsultasi dan proses selanjutnya adalah menerima hasil. Begitulah proses yang terjadi proses yang terjadi saat ini. Lalu berikut adalah gambaran proses bisnis sistem usulan, yaitu pasien saat membutuhkan konsultasi psikologi maka akan memilih jadwal dan paket tersebut di aplikasi. Setelah itu, pasien kemudian akan melakukan booking jadwal dan setelah itu akan melakukan pembayaran. Jika pasien tidak melakukan pembayaran, maka proses akan terhenti dan diulang dari awal proses. Namun jika pasien melakukan pembayaran, maka admin akan melakukan approval atau menyetujui pembayaran pasien tersebut. Di sini ditambah satu user lagi, yaitu admin untuk memilih tes psikotes dan konsultasi, maka pasien akan melakukan psikotes terlebih dahulu lalu konsultasi. Namun jika pasien hanya memilih paket konsultasi, maka pasien tidak melakukan psikotes dan melakukan konsultasi, lalu akan menerima hasil pada aplikasi. Berikut adalah use case dari aplikasi yang telah saya buat.
ada 3 user, pasien, psikolog, dan admin. Dari psikolog itu sendiri memiliki fitur kelola data pasien dan chatting. Dari admin sendiri memiliki fitur approve, dan pasien memiliki fitur booking, input data diri, pembayaran, dan paket pelayanan. Kesimpulan dari aplikasi yang telah saya buat ini yaitu memfasilitasi pasien untuk mencurahkan segala keluh kesah dan menyelesaikan masalah kesehatan mental mereka tanpa harus bertatap muka langsung oleh psikolog dengan melakukannya di aplikasi secara online. Yang kedua adalah memfasilitasi psikolog untuk mengelola data pasien dan melakukan konsultasi secara online. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.